Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 Proyek Pancasila kelas Pancasila 2 ingin menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Membangun Kesadaran Mitigasi Bencana Melalui Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah Dasar Negeri 07 Air Manis. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa saja yang kami lakukan selama kami melakukan sosialisasi terhadap kesadaran mitigasi bencana di Sekolah Dasar Negeri 07 Air Manis. Yang pertama, apa sih itu bencana alam? Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri, yang biasanya bencana alam ini bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat luas, termasuk hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, dan kerugian ekonomi. Bencana alam sendiri sangat banyak jenisnya. Seperti contoh ada bencana alam geologi, meteorologi, hidrologi, ekstraterestrial, dan campuran. Namun, dalam hal ini, kami hanya menjelaskan 2 bencana alam saja agar siswa yang menerima informasi dari kami dapat memahami apa yang kami sampaikan. 2 bencana alam tersebut adalah bencana alam gempa bumi dan tsunami. Nah, apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa alam di mana permukaan bumi bergetar atau berguncang. Peristiwa ini terjadi akibat pelepasan energi yang secara tiba-tiba di dalam bumi, biasanya karena adanya pergerakan pada lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, atau runtuhan batuan di dalam bumi. Sedangkan tsunami adalah rangkaian gelombang laut besar yang dihasilkan oleh gangguan di bawah laut, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, atau hantaman meteorit. Nah, bagaimana sih cara menghadapi kedua peristiwa alam tersebut apabila terjadi di kemudian hari? Yang pertama, untuk gempa bumi, apabila terjadi gempa di wilayah yang kita duduki, maka kita cukup tenang, tidak perlu panik, dan apabila kita berada di dalam ruangan, kita harus keluar dari ruangan tersebut. Hal ini dikarenakan mengantisipasi terjadi gempa yang cukup lama yang bisa mengakibatkan bangunan runtuh, yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa kita sendiri. Selanjutnya, apabila terjadi gempa bumi, kita tidak perlu panik. Kita cukup tenang dan menunggu reaksi dari bumi tersebut selesai dan gempa bumi sudah hilang. Selanjutnya, apabila terjadi tsunami, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenali ciri-ciri dari tsunami tersebut. Ciri-ciri terjadinya tsunami adalah yang pertama, terjadinya gempa bumi di dasar laut. Apabila terjadi gempa bumi di dasar laut, maka air laut akan bergoncang dan bisa menyebabkan bencana alam tsunami. Selanjutnya, ciri-cirinya adalah garis pantai menjauh. Apabila kita melihat garis pantai menjauh, maka kita harus bersiap-siap karena sebentar lagi akan terjadi tsunami. Nah, apabila salah satu atau kedua ciri-ciri tersebut terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah lari ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini mengantisipasi terjadinya arus yang ditimbulkan oleh tsunami tersebut. Selanjutnya, karena audien yang menerima informasi kami adalah anak-anak, maka kami memerintahkan mereka untuk mengikuti orang-orang yang lebih tua. Mitigasi bencana sangatlah perlu. Terlebih lagi, subjek penelitian yang kami ambil adalah orang-orang yang tinggal dekat dengan garis pantai, yang mana itu sangat rawan akan bencana, terutama bencana tsunami. Mitigasi bencana juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pada nilai ketuhanan yang Maha Esa, mitigasi bencana menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berdoa dan berserah diri kepada Tuhan apabila terjadi bencana nantinya. Selanjutnya, pada nilai kemanusiaan, mitigasi bencana menumbuhkan sikap saling menghormati, peduli, dan membantu sesama korban bencana, serta memberikan pertolongan pertama dan evakuasi dengan aman. Selanjutnya, pada nilai persatuan,
Mitigasi bencana bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan solidaritas di antara masyarakat dalam menghadapi bencana. Harapannya, dengan diadakannya sosialisasi akan kesadaran mitigasi bencana ini, siswa-siswa di sana dapat mengerti apa langkah awal yang harus mereka lakukan apabila terjadi kedua bencana alam tersebut. Sekian video penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di kemudian hari.